Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ninda Yuliana, NIM 201933176, kelas 3D PGSD dari Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Nah, menurut sumber dari smartmama.com yang ditulis oleh Natali Indri, ada beberapa teknik mendongeng bagi siswa SD kelas rendah, yaitu yang pertama, perhatikan posisi saat mendongeng. Dengan format melingkar atau mengelilingi, anak-anak yang duduk di depan pendongeng adalah yang berusia lebih muda. Anak lebih tua duduk di samping. Hal ini berhubungan dengan fokus anak-anak yang lebih muda cenderung pendek. Nah, yang kedua, perhatikan suasana hati anak. Jangan memaksakan waktu mendongeng ketika anak sedang mengantuk atau ingin bermain hal lain. Nah, yang ketiga yaitu durasi mendongeng. Rumusnya, anak-anak bisa berkonsentrasi sekitar 5-15 menit. Nah, yang keempat yaitu yuk cerita. Mulai dengan menuliskan pesan yang ingin disampaikan, mengangkat karakter yang disukai. Lalu, yang kelima yaitu media yang bisa disiapkan sebagai alat cerita. Di antaranya buku, boneka tangan, alat musik, wayang kertas, atau sulap. Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Menurut sumber dari repository.uksw.edu yang ditulis oleh Suyatno, ada langkah-langkah menerapkan keterampilan produktif dan reseptif, yaitu yang pertama, guru menyiapkan materi ajar yang harus dipelajari siswa secara mandiri. Nah, yang kedua yaitu siswa melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: mencari contoh-contoh kalimat petunjuk penggunaan lain. Siswa mendeskripsikan contoh-contoh kalimat petunjuk penggunaan suatu alat yang ditemukan. Lalu, siswa menyiapkan alat yang menjadi objek untuk menulis kalimat petunjuk penggunaan suatu alat. Lalu, memberikan kesempatan siswa melakukan pengamatan secara reseptif untuk melakukan pemahaman terhadap suatu alat. Lalu, melakukan pembimbingan dan memberi motivasi siswa untuk menyelesaikan tugas dengan kerjasama dalam menulis kalimat petunjuk penggunaan suatu alat. Nah, yang ketiga yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil menulis kalimat petunjuk penggunaan suatu alat. Nah, yang keempat yaitu memberikan kesempatan siswa untuk memberikan tanggapan jawaban. Lalu yang kelima, memberikan penilaian hasil presentasi dan diskusi bersama untuk menyimpulkan bersama dengan siswa. Nah, yang keenam yaitu memberikan contoh menulis kalimat petunjuk penggunaan suatu alat sebagai penguat atas penguasaan materi bahan ajar. Lalu yang ketujuh yaitu memberikan evaluasi sebagai bagian dari seluruh proses pembelajaran. Nah, lalu soal yang ketiga yaitu bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi. Menurut sumber dari yosiapdiantidaun.blogspot.com yang ditulis oleh Setiawan Juhari, ada langkah untuk mengajarkan wacana deskriptif kepada siswa, yaitu yang pertama, guru mengajak siswa untuk menentukan atau memilih tema atau topik karangan. Langkah paling awal dalam membuat suatu karangan adalah menentukan tema atau topik karangan. Lalu yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan. Nah, yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi bahan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu mencari bahan berupa keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik tersebut.
Lalu yang keempat yaitu membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan adalah garis besar cerita yang akan dituangkan pada sebuah tulisan. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan kerangka-kerangka. Setelah kerangka-kerangka disusun, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan menjadi sebuah tulisan yang utuh. Menurut sumber dari wordpress.com yang ditulis oleh Widya Martaya, ada langkah untuk mengajarkan wacana persuasif kepada siswa, yaitu yang pertama memilih bahan pembicaraan atau topik, lalu yang kedua menentukan tema dari bahan pembicaraan itu. Nah, yang ketiga yaitu menentukan tujuan kerangka yang akan dibuat serta bentuk karangan. Nah, yang keempat yaitu menentukan pendekatan terhadap tema pembicaraan. Lalu yang kelima yaitu membuat bagan atau rencana pembicaraan. Nah, yang keenam yaitu pandai memulai kerangan. Lalu yang ketujuh yaitu pandai membuat paragraf dan menjalin kesinambungan paragraf. Lalu yang kedelapan yaitu pandai mengakhiri atau menutup karangan. Dan yang kesembilan yaitu pandai membuat judul karangan. Nah, menurut sumber dari merdeka.com yang ditulis oleh WikiHow, ada langkah untuk mengajarkan wacana naratif, yaitu yang pertama, tentukan sudut pandang. Langkah pertama dalam menulis narasi ialah menentukan sudut pandang. Lalu yang kedua yaitu gunakan bentuk waktu yang konsisten. Cara menulis narasi yang baik dan menarik berikutnya adalah menggunakan bentuk waktu yang konsisten. Lalu yang ketiga yaitu buatlah topik yang menarik. Salah satu cara menulis narasi yang menarik ialah menciptakan kalimat pembuka yang menghadirkan kegembiraan atau ketegangan. Nah, yang keempat yaitu tampilkan karakter utama. Cara menulis jenis tulisan ini yaitu menampilkan karakter utama yang terlibat dari kisah. Lalu yang kelima yaitu menentukan suasana kisah. Cara menulis narasi yang baik dan menarik lainnya adalah mengatur suasana kisah. Lalu menurut sumber dari epi.edu yang ditulis oleh Nurgiantoro, ada langkah menulis wacana argumentatif pada siswa, yaitu yang pertama memilih dan menentukan pokok pembicaraan, lalu merumuskan pokok pembicaraan dengan kalimat yang jelas, lalu yang ketiga membuat garis besar, lalu berikutnya menetapkan tujuan, lalu mengumpulkan bahan-bahan berupa fakta, keterangan, kesaksian, orang lain atau ahli. Nah, lalu mempelajari pustaka, lalu mencatat kutipan, selanjutnya menganalisis, menguji, membandingkan, menghubungkan fakta, keterangan, kesaksian, catatan, kutipan. Lalu selanjutnya menguraikan dan menyusun kerangka dengan menarik dan logis. Lalu berikutnya membuat kesimpulan atau ringkasan. Lalu yang terakhir yaitu membaca ulang naskah karangan argumentasi guna perbaikan dan penyempurnaan. Lalu soal yang keempat yaitu kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Referensi artikel dari repository.unja.ac.id karya Sudaryono, Irma Suryani, Kasmini Putri yang berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga, terutama pada berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Tidak hanya menyampaikan ide yang dipikirkan. Ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara bahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakan suatu bahasa dalam berkomunikasi. Ada 4 maksim atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. 4 maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berbahasa. Kejujuran perkataan kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevansi
dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang jika diucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutur kita, tempat kita berbicara, waktu juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contohnya adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Nah, soal yang kelima yaitu bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui konstekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran konstekstual dan tekstual. Menurut referensi jurnal Al-Muta'aliyah Taiderul Kamal NW Kambang Kerang volume 1 nomor 3 tahun 2018, pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pembelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pembelajaran konstekstual adalah dengan melakukan kerja kelompok. Siswa akan diskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Sedangkan pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contoh pembelajaran tekstual yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Nah, soal yang keenam yaitu sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Nah, menurut sumber dari media.neliti.com yang ditulis oleh Waluyanto, pemanfaatan media teknologi seperti film kartun yang merupakan contoh media pembelajaran yang bersifat audiovisual. Karena media film kartun memiliki kelebihan yaitu lebih mudah diingat penggambaran karakter yang unik, efektif langsung pada sasaran yang dituju, lebih fleksibel mewujudkan hal-hal khayal, pas diproduksi setiap waktu, dapat dikombinasikan dengan live action dan kaya akan ekspektasi warna. Nah, menurut sumber dari uny.com yang ditulis oleh Anang Septa dan Nur Khairi, pemanfaatan media tradisional seperti wayang karena bisa sebagai alat bantu pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menyimak. Cerita yang terbaru dari kertas berbentuk gambar kartun atau gambar asli yang diberi tangkai untuk menggerak-gerakkannya. Karena wayang dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan minat dan motivasi belajar, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, efektif, dan lebih variatif. Nah, soal yang ketujuh yaitu jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, nada yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Menurut sumber dari popmama.com yang ditulis oleh Dimas Prasetyo, berikut beberapa teknik membaca puisi untuk meningkatkan keterampilan anak, yaitu yang pertama, harus jelas dalam pelafalan. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai dengan alat ucap yang digerakkan. Ketika membacakan puisi, maka setiap pelafalan kata-kata tepat dan jelas. Lafal di setiap huruf harus dilatih dengan baik, termasuk huruf vokal A, I, U, E, dan O. Nah, yang kedua yaitu intonasi harus diperhatikan dengan baik. Intonasi adalah pola perubahan nada saat seseorang sedang berbicara. Ketika membacakan sebuah puisi, sebaiknya menggunakan nada atau intonasi sesuai dengan karakter kata di dalam puisi. Intonasi pun ada naik dan turun, sehingga tidak membosankan ketika dibaca. Lalu yang ketiga yaitu memperhatikan tekanan pengucapan pada setiap kata. Tekanan adalah keras dan lembutnya pengucapan bunyi. Hal ini perlu diperhatikan ketika sedang membacakan sebuah puisi. Jadi intinya teknik membaca puisi ini harus
menggunakan lafal, intonasi, dan tekanan. Selain itu, ekspresi juga perlu diperhatikan dengan baik selama proses pembacaan puisi. Nah, soal yang ke-8 yaitu jelaskan langkah penggunaan modul bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada sekolah dasar, jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Menurut sumber dari fathan.web.id yang ditulis oleh Sutino, langkah-langkah dalam menggunakan metode bermain peran adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu dideskripsikan skenario kejadian atau situasi yang dipentaskan. Lalu yang kedua yaitu mempelajari karakteristik peran yang akan dipentaskan. Lalu yang ketiga yaitu memilih pemeran dan penugasan untuk menghayati peran yang harus dibawakan. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan bermain peran. Nah, yang kelima yaitu kegiatan mendiskusikan hasil bermain peran. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Menurut sumber artikel jurnal referensi dari e-journal.okws.edu karya Indri Anugraheni yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Proses Belajar Guru-Guru Sekolah Dasar, Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia kelas 5 SD, Piloting Kabupaten Gianyar dalam implementasi kurikulum 2013 adalah kesulitan dalam penguasaan keterampilan menulis dan membaca. Adapun keterampilan yang paling tinggi tingkat kesulitannya yaitu keterampilan membaca. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar berbahasa Indonesia dalam implementasi kurikulum 2013 pada siswa kelas 5 di SD Peliton Kabupaten Gianyar yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa dalam setiap indikatornya termasuk dalam kualifikasi mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor internal sangat mengaruhi kesulitan siswa dalam mempelajari materi bahasa Indonesia, khususnya dalam tema sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa tidak begitu berpengaruh, sebab seluruh fasilitas serta cara pengajar guru sudah cukup optimal sehingga tidak mempengaruhi kesulitan belajar siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia khususnya pada tema sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Namun, letak gedung sekolah serta kondisi lingkungan sekolah masih perlu diperhatikan untuk kelancaran selama proses pelajaran berlangsung. Bertolak dari simpulan penelitian, diajukan beberapa saran sebagai berikut, yaitu disarankan kepada siswa kelas 5 SD Piloting Kabupaten Gianyar agar pada saat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia telah menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental, sehingga pembelajaran di kelas dapat berlangsung secara optimal. Nah, sekian jawaban dari ujian akhir semester yang telah saya cari dari berbagai sumber referensi. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.